Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd faqala musannif asy-syarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima bi ulumihima bi ulumi masyayikhina bi ulumil ulama'il amilin fid darin amin. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang mahram, ya. Saya ingatkan sedikit, mahram ada 18. Yang dimaksud dengan mahram di sini artinya yang tidak boleh dinikahi, dan kalau bersentuhan tidak batal wudu, dan kalau bersentuhan kulit tidak syahwat, tidak haram, dan kalau melihat selain antara pusar dan lutut tanpa syahwat juga tidak haram. Itu 18. Kalau kita laki-laki kemarin sudah kita bahas, ibu ke atas, ibu, nenek dan seterusnya, anak ke bawah, anak, cucu, cicit dan seterusnya, saudara kita, saudari perempuan, kandung kah atau seayah atau seibu, kemudian bibi sebelah ayah, begitu juga nenek sebelah ayah sampai ke atas, kemudian bibi sebelah ibu, begitu juga nenek sebelah ibu, saudaranya nenek kita terus ke atas, kemudian keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudari perempuan, 7 dari nasab, begitu juga 7 dari susuan sama dengan 7 dari nasab. Dengan syarat susuan kemarin belum 2 tahun, yang nyusu anaknya minimal nyusunya 5 kali, setiap kali nyusu sampai kenyang. Kemudian 4 dari perkawinan, mertua, menantu, kemudian orang tua tiri dan anak tiri. Nah itu 18 mahram. Mereka itu tidak boleh dinikahi. 1. Kalau bersentuhan kulit tidak batal wudu. Kalau bersentuhan tidak nafsu, tidak syahwat, tidak haram. Kemudian kalau melihat selain antara pusar dan lutut tidak syahwat juga tidak haram. Itu 18. Kemudian ada wanita yang mana mereka ini hanya tidak boleh dinikahi saja, tapi kalau disentuh batal wudu. Kalau disentuh dosa. Kalau dilihat dia buka kerudung, kita lihat dosa. Dia cuma tidak boleh dinikahi saja. Itu pun sementara tidak boleh dinikahinya. Kalau yang 18 tadi selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Tapi kalau yang ini yang mau kita bahas ini, dia hanya tidak boleh dinikahi tapi sementara. Tapi kalau disentuh dosa, disentuh batal wudu, ngelihat, jangankan ngelihat anggota yang lain, ngelihat rambutnya saja dosa. Siapa mereka? Di sini disebutkan wa wahidah min jihatil jam'i wa hiya ukhtuz zaujah wa la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha, yaitu tidak boleh mengumpulkan, artinya tidak boleh menikahi saudarinya istri selama istri kita itu masih ada. Selama istri itu masih ada. Seseorang kalau istrinya masih ada, masih status sebagai istri dia, kemudian dia mau menikahi saudari istrinya, tidak boleh. Haram. Sampai kapan? Sampai kalau istrinya dia ini meninggal. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, beliau pertama nikah sama Sayyidatuna Ruqayyah, putri Rasulullah. Sayyidatuna Ruqayyah meninggal, kemudian beliau dinikahkan dengan Sayyidatuna Ummu Kulthum, saudarinya tuh, tapi dinikahi setelah kakaknya meninggal. Maka seseorang kalau istrinya masih ada, masih status istrinya, maka dia, suaminya tidak boleh menikahi saudari istrinya, tidak boleh menikahi bibi istrinya, tidak boleh. Baik itu bibi istrinya dari sebelah ayah atau bibi istrinya dari sebelah ibu, tidak boleh. Apalagi keponakan istrinya juga tidak boleh, kecuali kalau istrinya sudah meninggal atau istrinya sudah dia cerai, maka dia boleh menikahi saudarinya atau bibinya atau ponakannya boleh, dengan syarat si istri sudah tidak menjadi istri dia lagi, baik dengan dia meninggal ataupun dengan dia diceraikan. Paham tidak nih? Paham ya? Nah, itu hanya tidak boleh dinikahi saja, dan itu pun tidak selamanya. Tapi kalau disentuh, dosa. Nyentuh bibi istri kan dosa. Nyentuh keponakan istri kan dosa.
kemudian batal wudu, dan melihat auratnya haram. Dia buka kerudung aja ngelihatnya dosa, ngelihat rambutnya dosa. Kemudian wa yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab, dan yang mahram dari susuan sama mahramnya dengan yang dari nasab, dari keluarga. 7 dari nasab sama dengan 7 dari susuan. Kemudian 7 tambah 7 14, tambah lagi 4 yang dari perkawinan, mertua, menantu, orang tua tiri, anak tiri. Ini semuanya jumlahnya 18. Tapi kalau saudara tiri tidak mahram. Saudara angkat apalagi. Saudara tiri udah jelas kan? Duda atau seorang udah punya anak, kawin sama janda udah punya anak. Anak si laki-laki ini sama anak si janda ini namanya saudara tiri. Nah, itu tidak mahram. Nah, kemudian wa turaddul mar'ah bi khamsati uyub. Dan sekarang ini yang mau kita bahas, laki-laki boleh menuntut kepada perempuan untuk diputuskan hubungan pernikahan. Namanya faskhun nikah. Sebenarnya laki-laki kalau mencerai wanita itu boleh-boleh saja. Nah, cuman kalau ada wanita yang Masya Allah soleha, baik, dicerai sama suaminya, makruh hukumnya, makruh. Makruh bagi suami mencerai istrinya yang baik. Tapi kalau ada istri yang tak baik, sunnah dicerai. Misalnya istri tak sholat, disuruh nutup aurat, tak mau nutup aurat, itu hukum mencerai istri itu sunnah. Tapi kalau ada istri solehah, Masya Allah, dicerai, hukumnya apa? Makruh. Walaupun cerainya jatuh, talaknya jatuh, cuma hukumnya makruh. Nah, tapi ini ada wanita, dia bukan dicerai, tapi suaminya lapor ke pengadilan agama, minta diputuskan hubungan pernikahan. Bukan cerai, tapi diputuskan hubungan pernikahannya. Suami tidak mengucapkan cerai, tapi hakim yang memutuskannya. Apa sebabnya? Jadi suami tidak makruh suami. Tidak dibenci sama Allah, tidak dibenci sama, dalam hukum syariat dia tidak dibenci. Apa 5 sebab yang membuat suami boleh menuntut istrinya untuk diputus hubungan pernikahan? Yang pertama, bil junun, kalau istrinya gila. Nanti suami juga ada, namanya aib nih, aib. Ada khamsa uyub, 5 aib, 5 kekurangan. Kalau ada pada istri atau 5 kekurangan ada pada suami, masing-masing boleh nuntut ke pengadilan untuk diputuskan hubungan pernikahannya. Sekarang yang 5 ini pada istri dulu. Yang pertama, gila. Baik gilanya itu terus menerus atau gilanya itu putus-putus. Kemudian yang kedua, wal juzam, naudzubillah min dzalik. Juzam. Seorang istri kena penyakit juzam. Apa itu juzam? Kalau bahasa Indonesianya penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Anggota badan itu memerah. Habis memerah, menghitam. Habis menghitam, pecah-pecah. Habis pecah-pecah, rontok daging dan kulitnya itu berguguran. Kulit dagingnya rontok berguguran. Itu namanya penyakit kusta. Nah, kalau ada istri punya penyakit itu, suami lapor ke pengadilan, hakim yang memutuskan hubungannya. Padahal kalau dia mau cerai langsung tuh bisa. Kalau dia mau cerai langsung bisa. Nah, tapi dia tidak mau cerai langsung, misalnya istrinya baik, takut makruh dia lapor ke hakim, lapor ke pengadilan, bilang istrinya ada penyakit kusta. Dia lapor boleh. Tapi kalau dia mau sabar juga boleh. Sabar menerimanya boleh. Tapi kalau dia melapor kepada hakim minta diputuskan hubungan pernikahan, boleh dan tidak makruh. Kemudian yang ketiga, wal baros, belang. Nah, kalau ada istri kena penyakit belang, suaminya juga boleh lapor ke hakim minta diputuskan hubungan pernikahan. Belang itu beda dengan panau ya. Nah, beda. Di sini disebutkan kalau belang itu kulitnya putih, di bawah kulit juga hilang darahnya. Jadi kalau belang itu darahnya kulit darahnya kulit itu hilang, begitu juga daging di bawah kulit itu darahnya hilang, putih. Beda dengan panau. Di sini disebutkan
Kalau panau itu kulitnya saja yang putih, darah di bawahnya tidak hilang darahnya. Nah, jadi darah dalam daging yang di bawah kulit itu tidak hilang. Tapi jadi kalau panu, istri panu, ketiak bau, ya disebutkan. Kalau mulutnya bau, suami tidak boleh lapor, karena itu bukan aib, itu bukan kekurangan. Tapi kalau belang, itu termasuk aib, termasuk kekurangan. Yang keempat, warratqi. Apa itu warratqi? Kemaluan istri tertutup dengan daging. Artinya saking gendutnya, maaf, kemaluannya di portal, tak bisa masuk. Kenapa? Karena tertutup dengan daging. Atau yang kelima, wal qarni. Apa itu qarni? Kemaluan istri tertutup dengan tulang. Saking kurusnya istri itu, sampai lubang kemaluannya tertutup dengan tulang. Nah, ini 5 aib, 5 kekurangan ini. Kalau ada pada seorang wanita, suami boleh nuntut ke pengadilan untuk diputuskan hubungan pernikahannya, ya. Kemudian yang kebalikannya, wa yuraddur rajul bi khamsati uyub. Nah, sekarang aib pada laki-laki. Seorang wanita boleh nuntut ke pengadilan untuk diputuskan hubungan pernikahannya. Kalau wanita kan tak bisa cerai kan? Wanita tidak ada hak cerai. Nah, tapi kalau suaminya ada 5 aib ini, 5 kekurangan ini, si istri boleh nuntut ke pengadilan untuk diminta putus hubungan pernikahannya. Kalau istrinya tidak sabar, boleh nuntut ke pengadilan. Apa itu 5? Yang pertama, sama 1, 2, 3 sama tadi. 1 gila, 2 penyakit kusta, juzam. Yang ketiga kena penyakit baros, belang. Nah, yang keempat beda nih. Yang keempat, wal jabbi. Wal jabbi, kemaluan suaminya terpotong. Di sini jelas disebutkan. Kalau ada suami kemaluannya putus, tapi sisa kemaluannya itu, tunggulnya, sisanya tidak sampai seukuran helmnya. Ini saya jelaskan hukum ya. Jadi apa yang ada kitab saya jelaskan lah. Anda cari jelaskan ini. Misalnya ini kemaluan suami. Misal ada sedotan ya. Ada sedotan. Gini lah, gini misalnya. Gini lah. Misalnya kemaluan suami. Tidak bisa, dia harus bengkok kan. Nih misalnya ini kemaluan suami. Kemaluannya putus. Boleh tak istri ini nuntut, minta diputuskan hubungan perceraiannya, minta diputuskan hubungan pernikahannya? Boleh tak istrinya nuntut? Lihat dulu sisanya. Lihat sisa kemaluan yang masih ada. Kalau sisanya nih, sisanya seukuran helm, makanya kalau putus jangan langsung buang. Kenapa? Helmnya diukur. Ini hukum ya. Misalnya helmnya segini, helmnya segini. Helm kemaluan, tahu kan? Bahasa Arabnya hasyafah. Helmnya segini, helmnya segini. Nah, gini. Kalau sisanya itu kan putus nih. Sisanya seukuran helm, tak boleh istri nuntut. Tak boleh nuntut. Kenapa? Sisanya seukuran helm. Apalagi lebih. Apalagi lebih. Tapi kalau sisanya tidak sampai ukuran helm segini, sisanya di bawah ukuran helm, boleh istri itu nuntut untuk diputuskan hubungan pernikahannya. Boleh. Makanya kalau putus jangan buang. Ya. Jangan dibuang. Yang kelima, unnah. Apa tuh unnah? Unnah itu impoten, naudzubillah min dzalik. Impoten, tak bangun lagi dah. Kalau ada suami kemaluannya tidak bangun lagi, si istri ada hak untuk lapor ke pengadilan untuk diputuskan hubungan pernikahannya kalau istrinya mau. Tapi kalau istrinya tidak mau, istrinya mau sabar-sabar, ya lah, dah tak apa-apalah, kata dia. Sehidup semati, kata dia. Dia sabar menerimanya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau istri tidak sabar, karena mungkin dia perlu nafkah batin,
sedangkan suaminya tidak bangun itunya, maka dia boleh nuntut ke pengadilan. Nah, ingat cerita tadi nih, ada kemaluan putus nih. Maka hati-hati kalau main pisau, potong-potong buah apa kan, takut terkena. Ada cerita dulu ya, ada cerita seorang wali Allah, namanya Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Ini beliau nih punya abah namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi Al-Idrus tu sumbernya datuk yang pertama namanya Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Abdullah Al-Idrus ini punya anak namanya Abu Bakar, ya. Beliau pernah nyuruh anaknya Abu Bakar ini bilang begini. Habib Abdullah ini pernah nyuruh anaknya Abu Bakar, beliau bilang gini, Abu Bakar, kamu pergi cari makhluk yang paling hina dari kamu di dunia ini, yang lebih hina dari kamu di dunia. Dia cari, ketemu orang mabuk, dia bilang, ini lebih hina dari saya. Ketika dia mau pulang kepada abahnya, dia ingat, ini makhluk mabuk, kalau dia taubat, dia dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam Al-Quran kan begitu. Sungguhnya Allah cinta dengan orang yang taubat, dan Allah cinta dengan orang yang membersihkan diri. Ini orang mabuk, kalau dia taubat, maka dia akan dicintai oleh Allah. Kalau meninggal husnul khotimah di surga. Nah kalau saya, dia bilang, kalau saya meninggalnya su'ul khotimah, tempat saya di neraka. Ini orang lebih mulia dari saya. Orang mabuk, dia menganggap dirinya lebih hina daripada orang mabuk. Ini Habib Abu Bakar nih. Kemudian dia melihat lagi binatang. Dia melihat binatang. Oh, ini binatang ini lebih hina dari saya. Ketika dia mau pulang ke abahnya, dia ingat, ini binatang kalau mati jadi debu. Kalau saya mati su'ul khotimah, saya masuk neraka. Binatang ini lebih mulia dari saya. Akhirnya dia pulang, datang ke abahnya. Abahnya tanya, Abu Bakar, siapa makhluk yang paling hina? Ana. Nak ke mana? Udahlah, duduk lah, dengar kajian lah. Mana-mana. Ya. Jadi dia pulang ke abahnya. Dia bilang apa? Ayah, tidak ada di dunia ini makhluk yang paling hina kecuali saya. Kata abahnya bilang, la yajtami'us sayfani fi ghamdin wahid. Dua pedang tidak berkumpul dalam satu pedang. Dua pedang tidak berkumpul dalam satu sarung. Artinya dua orang wali besar tidak bisa berkumpul dalam satu tempat. Ayahnya tinggal di Tarim, Hadramut. Anaknya pindah ke tempat lain. Karena anaknya juga wali besar. Kenapa? Merendah, merasa dirinya paling hina di dunia. Walaupun sama binatang, apalagi cuma sama preman. Sama binatang, binatang itu lebih mulia dari dia katanya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Pindah ke kota Aden. Di Hadramut ada kota. Hadramut itu provinsi kalau istilah kita. Yaman negerinya, Hadramut provinsinya. Nah, banyak kota, ada Tarim, ada Sewun, ada Aden. Kayak sini, Pontianak, Mempawah, macam-macam. Kalimantan Barat. Hadramut itu banyak kotanya. Anaknya nih Habib Abu Bakar ini pindah ke Aden. Sampai di Aden itu banyak wali. Kata orang-orang Aden, kamu mau masuk sini Abu Bakar, karomah kamu apa? Apa dia bilang? Langit, turunkan susu. Nih anaknya Abdullah mau masuk Aden. Langsung hujan susu keluar. Hujan susu langsung turun. Dan susunya sampai sekarang masih ada disimpan. Itu karomahnya Habib Abu Bakar. Hujan susu turun. Beliau langsung ngomong gini aja, langit, turunkan susu. Ini anaknya Abdullah mau masuk kota Aden. Langsung turun susu. Susunya masih ada disimpan. Itu beliau hidup mungkin sekitar 500 tahun yang lalu. Susunya masih ada disimpan di kota Aden. Nah, beliau tuh salah satu karomahnya juga Habib Abu Bakar Adeni ini, salah satu karomahnya. Dulu pernah di zaman beliau itu disebutkan dalam kitab, di zaman beliau itu ya pernah ada seorang suami, istrinya sakit. Istrinya sakit parah. Suami ini saking cinta buta sama istrinya, dia untuk menunjukkan cinta sama istrinya, dipotong kemaluannya. Karena istrinya sudah tak bisa disetubuhi, dipotong oleh kemaluannya. Demi cintaku padamu, potong kemaluannya. Begitu habis dipotong, istrinya sembuh. Sembuh istrinya. Karena istrinya sembuh, sehat, pengen minta nafkah batin. Suaminya pusing, udah putus dah.
Akhirnya dia datang ke Habib Abu Bakar. Ya, datang ke Habib Abu Bakar ni, Beb, ceritalah dia. Kemaluan saya putus, Beb, saya potong sebagai bukti cinta kepada isteri. Sekarang isteri saya sembuh, Beb, dia minta jatah. Gimana, Beb? Apa kata Abu Bakar? Ambil kayu tu, ambil kayu, masuk dalam kamar, sambung. Dia ambil sama dia, masuk dalam kamar, disambung, nyambung. Tahu kemaluannya sebesar apa? Sebesar ukuran kayu yang disambung tu. Untung yang ambil kayu, bukan cocok. Nah, ini terjadi, bukan dongeng. Ini karomahnya Habib Abu Bakar ada ni. Itu masih ada beliau. Kalau zaman sekarang lah macam-macam. Nak bawa ke siapa? Dah putus. Nah, ini cerita tentang kemaluan putus ni. Jadi suami boleh dituntut isteri untuk minta diputuskan hubungan perceraian, bukan tolak, namanya fashun nikah. Boleh diputuskan hubungan pernikahan itu kalau suaminya gila atau kena penyakit kusta atau belang. Tahu belang tahu kan? Yang kulit belang tu, tahu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kalau suaminya kemaluannya terputus, sisanya tidak sampai seperti seukuran helm kemaluannya. Kemudian kalau impoten, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sehat walafiat, kuat lahir batin. Naam. Kemudian bab selanjutnya, faslun fi ahkamis shadaq, tentang mahar. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah. Disunnahkan untuk menyebutkan mahar ketika akad nikah. Yang namanya sunnah berarti tidak wajib. Sunnah menyebutkan mahar ketika akad nikah berarti tidak wajib. Karena rukun nikah cuma 5. Laki-laki, perempuannya masih hidup, calon istrinya maksudnya, tidak harus hadir di situ ya, calon istri yang penting ada, masih hidup gitu. Kemudian calon suami, calon istri masih ada. Kemudian wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Cuma itu rukun nikah. Mahar bukan termasuk rukun nikah, cuma disunnahkan untuk disebutkan ketika akad nikah. Rasulullah SAW bersabda, abrakun nisa aqalluhunna muhuran aw kama qala. Kata Rasulullah, wanita yang paling berkah itu adalah wanita yang paling sedikit minta maharnya. Jadi kalau mau nikah tuh wanita tuh ditanya, minta mahar berapa? Wanita paling berkah yang paling sedikit minta maharnya. Ini kadang-kadang perempuannya minta mahar dikit, bapak minta mahar banyak. Iya, ada di suatu negara, tidak usah saya sebutkanlah negaranya. Saya bukan kata orang, penduduk negaranya ngomong sama saya sendiri. Di negara tersebut banyak anak yang perawan tua tak kawin-kawin. Kenapa? Karena bapaknya kalau mau dilamar itu anak minta mahar banyak, sehingga laki-laki tidak mau ngelamar anaknya karena terlalu mahal mintanya. Duit lain ratusan juta, rumah lain, mobil lain. Akhirnya banyak anak yang perawan tua, tidak nikah-nikah. Akhirnya anak nyumpah bapaknya, saking tertekan dia mau nikah, bapaknya tak mau nikah kan. Padahal laki-laki udah ada yang mau. Nah, jangan seperti itu. Orang tua yang minta mahar mahal-mahal tuh mau nikahkan anak, kan mau jual anak. Iya. Nah, kalau mau nikahkan anak tuh yang penting apa kata Rasulullah SAW? Idza aja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh wa illa takun fitnah. Atau kama kata Nabi, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian senangi dia dalam bidang agamanya, artinya agamanya bagus, ibadah, akhlaknya baik, bagus dia dalam menjalankan syariat Islam, kawinkan dia dengan anak kamu, kata Nabi. Kawinkan dia. Kalau dia minta siapa? Minta anak kamu, minta saudari kamu, minta ponakan kamu, minta orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu, dia minta, kawinkan, kata Nabi. Kenapa? Kalau tidak akan jadi fitnah nanti. Nah, maka mahar kalau perempuan itu mintanya sedikit, perempuan itulah yang paling barokah. Kemudian walakin akan tetapi disunnahkan adamun naqsi an asyrati darahim wa adamu ziyadah ala 500 dirham. Disunnahkan
menyebutkan mahar ketika akad nikah, dan disunnahkan jangan kurang dari 10 dirham, jangan lebih dari 500 dirham. Nah 10 dirham itu berapa? 1 dirham tuh, 1 dirham, dirham tuh uang perak, kalau dinar emas. 1 dirham itu 2,975 gram. 2 gram, 975, ya sekitar 3 gram lah, sekitar 3 gram. Perak harganya 1 gram kalau tidak salah 10.000 sekarang. Kalau tidak salah kurang lebih 10.000 harga perak itu 1 gram. Berarti kalau 1 gramnya 10.000, 3 gram 30.000. Berarti 1 dirham 30.000. Apa 1 dirham kan 3 gram. 3 gram kan 30.000, berarti 1 dirham 30.000. Disunnahkan jangan kurang 10 dirham, berarti 300.000. Berarti disunnahkan kira-kira kalau perak itu 1 gramnya 10.000, jangan kurang dari 29.750 rupiah. Nah, dikali 10 berarti 295.000. Ya kalau kita bulatkan kurang 25.000, 300.000 lah kira-kira. Nah, disunnahkan jangan kurang mahar itu ketika akad nikah, jangan kurang dari 300.000, dan jangan lebih dari 500 dirham. 500 dirham berarti berapa tuh? 10 dirham 300.000. 10 dirham 10 100 berarti 3 juta, 15 juta. Nah, jangan lebih dari 15 juta. Sunnahnya jangan kurang dari 300.000 disebutkan, jangan lebih dari 15 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian fa in lam yusamma fi aqdin nikah mahrun, kalau tidak disebutkan dalam akad nikah, mahar tu tidak disebutkan dalam akad nikah, sohal addu, sah akad nikah. Akad nikah kalau tidak disebutkan mahar, sah dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Syarat yang pertama, ini perhatikan nih, orang boleh nikah tanpa mahar dengan syarat satu, si perempuan mau dinikahkan tanpa mahar. Dia bilang sama walinya, bapaknya ke kakeknya ke, atau seterusnya, wali kemarin sudah kita bahas. Kalau dia bilang sama walinya, wahai waliku, nikahkan aku sama laki-laki itu tanpa mahar, boleh. Nanti si wali nikahkan dia tanpa mahar. Nikah tanpa mahar, sah nikahnya, sah. Kemudian setelah nikah, si suami ngasih istri mahar enggak? Enggak. Kecuali, berarti kan nih, ini agak harus mikir dikit. Kecuali kalau setelah akad nikah, tadi kan perempuan kan bilang kan enggak usah nikah pakai mahar kan, udah nikahnya tanpa mahar. Tahu-tahu habis nikah, si suami itu bilang, suami dia ini bilang, udahlah dek, abang mewajibkan diri abang untuk ngasih kamu mahar. Dia mewajibkan kepada diri dia sendiri untuk ngasih mahar. Gimana hukumnya? Wajib dia ngasih mahar kalau istrinya mau. Kalau istrinya bilang, enggak usah bang, enggak wajib. Enggak wajib. Tapi kalau istrinya mau, iyalah bang, wajib ngasih mahar. Jadi suami mewajibkan dirinya untuk ngasih mahar dan istrinya mau, maka wajib. Kalau suami tidak mewajibkan dirinya untuk ngasih mahar, habis akad nikah suaminya diam, tidak mewajibkan diri untuk ngasih mahar, lihat dulu Pak Hakim. Pak Hakim itu yang mewakilinya siapa? Pak Penghulu. Penghulu wajibkan ngasih mahar tak? Oh, penghulu bilang, kamu harus kasih mahar, kesian nih perempuan nih, kasih mahar. Nah, kalau penghulu, hakim sudah nyuruh ngasih mahar, dia mau atau tidak mau, istrinya mau atau tidak mau, harus laki-laki itu ngasih mahar, harus. Kenapa? Karena sudah disuruh oleh si hakim. Siapa wakilnya hakim? Penghulu. Nah, kalau penghulu tidak juga nyuruh untuk ngasih mahar, gimana? Kalau dia setubuhi sekali aja, langsung wajib ngasih mahar. Walaupun tadi waktu nikah dia tidak minta mahar, tapi dengan disetubuhi langsung wajib ngasih mahar, wajib. Jadi tidak bisa tidak pakai mahar. Walaupun nikahnya boleh tidak pakai mahar karena perempuannya mau, tapi kalau sudah disetubuhi harus kasih mahar. Tidak disetubuhi, mati pula.
5 nih syaratnya. Mati pula. Istrinya mati. Wajib suami ngasih mahar. Walaupun belum disetubuhi. Kenapa? Karena matinya. Bayar ke siapa istrinya mati? Bayar ke ahli warisnya. Kalau suaminya yang mati, wajib tak bayar mahar? Wajib juga. Suaminya mati, ngambil dari mana? Harta warisnya. Ambil harta waris suami, bayarkan ke istri itu maharnya. Nah, jadi mahar itu boleh suami tidak kasih mahar kalau satu, si istri minta nikahkan tanpa mahar. Dua, habis nikah suami tidak mewajibkan dirinya bayar mahar. Tiga, si hakim tidak mewajibkan bayar mahar. Empat, belum disetubuhi. Lima, dicerai sebelum mati, maka tidak wajib mahar. Kenapa? Lima-limanya tercukupi syaratnya. Paham tak nih? Waktu nikah kan si perempuan tidak minta mahar kan? Yang kedua, habis nikah si suami tidak mewajibkan bayar mahar untuk dirinya. Yang ketiga, si hakim tidak mewajibkan suami itu untuk bayar mahar. Yang keempat, belum disetubuhi. Yang kelima, dicerai. Sebelum dia meninggal dunia, cerai dulu dah, sebelum disetubuhi. Maka tidak ada wajib mahar, tidak wajib bayar mahar. Paham ya? Nah, kemudian itulah hukum Islam itu begitu. Nah, kemudian ini kalau saya ngajar di pondok, saya suruh hafal kan nih. Santri harus ngapal, tak bisa berdiri. Santri. Nah, saya di pondok ngajar ini kan nih. Kemudian kita lanjutkan. Kalau ada suami istri kawin, pakai mahar. Istri minta mahar, pakai mahar. Habis nikah, pakai mahar nih, nikahnya pakai mahar. Habis nikah, belum disetubuhi, dicerai. Maka maharnya boleh balik separuh ke suaminya. Boleh. Suami istri nikah, belum disetubuhi, dicerai, maka istri harus balikkan maharnya setengah kepada suaminya. Balikkan. Tak boleh semua, setengah. Kenapa? Belum disetubuhi. Tapi kalau sudah disetubuhi sekali saja, tak boleh dah. Suami tak boleh ngambil maharnya. Semua yang sudah dikasih milik istri, karena sudah disetubuhi walaupun sekali. Kadang-kadang kan ada orang bawa nikah, disetubuhi sekali, tak cocok, kelahi, jangkut dah kasar apa. Tak tidur jangkut apa. Tak belajar. Duit emas diambil apa. Nah, kemudian itu kan udah dikasih tuh hadiah. Hadiah itu mana boleh diambil. Ingat, mahar, duit nih mahar tuh dikasih. Tempat tidur, lemari, emas kan itu kan hadiah. Emang hadiah boleh diambil? Mana boleh. Hadiah itu tak boleh ditarik balik. Udah ngasih orang, tak boleh ditarik balik. Kecuali kalau orang tua. Orang tua ngasih anak, udah ngasih anak nih. Nah, tak jadilah, ambil lagi. Boleh. Kalau orang tua boleh. Iya, itulah hebatnya, itulah tingginya kedudukan orang tua tuh. Orang tua kalau udah ngasih anak, biar udah dipegang sama anaknya, biar udah dibawa balik. Kata orang tuanya, nak, balikkan barang bapak. Boleh. Emaknya bilang, nak, balikkan barang emak. Boleh kalau orang tua. Tapi kalau selain orang tua, jangankan udah dikasih, baru ngomong aja. Misalnya ada orang ngomong begini nih, ini gelas ini punya saya misalnya, ini gelas misalnya punya saya. Ini gelas untuk Pak Widodo. Udah, ini gelas langsung jadi milik Pak Widodo nih, walaupun belum dipegang sama dia. Tak boleh saya bawa balik nih, udah bukan jadi milik saya. Makanya kalau ngomong tuh hati-hati. Misalnya ada orang ngomong gini, ini motor nih, udahlah, buat masjid ya lah. Udah, itu motor langsung jadi milik masjid tuh. Itu namanya ikrar dalam fikihnya. Dalam fikihnya udah, itu motor bukan punya dia lagi, walaupun BPKB-nya masih sama dia. Itu motor sudah milik masjid, tak boleh dia gunakan, tak boleh dia jual apalagi. Makanya kalau ngomong hati-hati. Kalau ngomong ini rumah buat dia, itu ikrar namanya. Langsung otomatis itu rumah jadi milik orang lain yang dia tuju itu, walaupun sertifikat masih sama dia. Islam itu cukup mulut, tidak pakai surat-surat. Makanya hati-hati kalau ngomong itu. Kemudian tadi di mahar. Mahar kalau sudah diberikan tidak boleh dikembalikan kalau sudah disetubuhi. Kalau belum disetubuhi boleh balik setengah. Adapun yang lain-lain, tempat tidur, lemari, emas, itu hadiah sudah dikasih orang, tidak boleh ditarik balik. Nah, kata orang Pontianak, buruk siku. Nah, kemudian walaisa li aqalis sadaq wala li aktsarihi haddun. Tidak ada batas
minimal dan maksimal untuk mahar, tidak ada. Berapa sih batasnya mahar? Berapa sih maksimalnya mahar? Tidak ada batas minimal dan maksimalnya, tidak ada. Mahar itu segala sesuatu yang ada nilainya. Apa misalnya? Baju, gelang, cincin, walaupun bukan emas, yang penting ada nilainya, itu boleh dijadikan mahar. Tapi tadi itu sunnahnya jangan kurang dari 10 dirham, sekitar 300.000. Jangan lebih daripada 500 dirham, sekitar 15 juta. Itu sunnahnya. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumah. Dan juga boleh menikahi wanita dengan maharnya berupa manfaat yang ditentukan. Kata'limihal Quran, seperti mengajarkan istri itu Al-Quran. Misalnya, ya fulan bin fulan, saya nikahkan kamu dengan fulanah binta fulan, dengan mas kawin kamu mengajarkan dia Al-Quran. Saya terima nikahnya fulanah binta fulan, dengan mas kawin saya mengajarkan dia Al-Quran. Boleh. Kenapa? Manfaatnya diketahui, mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau mengajarkan saya akan mengajarkan dia, tidak boleh. Mengajarkan apa? Silat, kan belum tahu. Harus jelas mengajarkan apa. Mengajarkan Al-Quran, nah, itu boleh. Sedap kawan tersandar, sedap kawan itu tersandar. Terus tadi itu wayasqutu bitalaqi qabla dukhul nisful mahar, ya. Kalau dicerai sebelum disetubuhi maka setengah maharnya gugur, artinya harus dibalikkan kepada si laki-laki. Naam. Wal walimah wallahu alam. Udah isya belum? Nanti kita bahas. Sudah selesai itu pembahasannya. Kita masuk bab selanjutnya. Allah alam bisawab. Kalau ada pertanyaan insyaallah setelah azan. Kita dengarkan azan dulu.